Jalan kuat. Gerak. Di. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Luruskan. Perkara kematian Prada Lukinamo prajurit di Batalion TP 834 WM memasuki babak baru. Hari ini Senin 24 November digelar sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Militer 315 Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun agenda pada pekan keempat ini dimulai dengan pemeriksaan terdakwa Letu Infanteri Ahmad Faisal selaku dan Kia. Selengkapnya, saudara akan disampaikan jurnalis Pos Kupang Esti Wuka. Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Tribuners, saya Esti Ukak melaporkan langsung dari Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Senin tanggal 24 November tahun 2025, sidang kelanjutan dari kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kota Kupang. Pada hari ini, sidang dengan nomor berkas 40 menghadirkan satu terdakwa yakni Pratu Infanteri Ahmad Faisal. Dan pada hari ini agenda sidang yang akan digelar yakni terkait dengan pemeriksaan terdakwa, dan kita akan meng-flashback kembali terkait sidang kelanjutan yang menewaskan almarhum Prada Lukinamo ini yang digelar minggu kemarin. Pada hari Rabu, sidang terakhir dari kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Lukinamo ini yang digelar pada tanggal 19 November tahun 2025 menampilkan dua saksi, yakni saksi ahli hukum pidana militer Dedi Manafe dan juga komandan batalion tempat di mana almarhum Prada Luki bertugas yakni Jastik Handinata. Dan pada sidang tersebut, saksi ahli hukum pidana militer Dedi Manafe menjelaskan terkait tugas tentara yang saat damai harusnya melindungi bukan menghukum hingga mati. Ia juga menjelaskan terkait kasus ini, dan dia menekankan bahwa pentingnya dalam perkara ini berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan yang secara berulang dilakukan para senior almarhum Prada Luki kepada Prada Lukinamo dan juga Prada Richard yang dilakukan pada akhir Juli yang lalu. Prada Luki sendiri disebut menerima tindakan kekerasan terhadap fisiknya secara terus-menerus hingga mengalami cedera berat dan akhirnya meninggal dunia. Dan peristiwa ini memicu pemeriksaan internal secara besar-besaran yang berujung pada penetapan 3 berkas perkara, salah satunya yang hari ini akan digelar. Peristiwa ini juga mendapat sorotan luas karena dinilai mencederai nilai-nilai kedisiplinan dan perlindungan yang menjadi dasar pembinaan militer, terutama di lingkungan non-perang. Ia juga menekankan dalam keadaan damai seharusnya tentara itu bertugas sebagai seorang pelindung. Dalam keterangan dalam sidang kemarin, saksi ahli Dedi Manafe menegaskan bahwa tentara hanya memiliki kewenangan untuk membunuh dalam konteks peperangan, bukan dalam kondisi damai atau dalam rangka pembinaan militer. Ia juga menjelaskan semua tindakan kekerasan yang dilakukan prajurit di luar operasi perang tetap harus berada dalam batas hukum. Kekerasan yang menyebabkan kematian tidak bisa dibenarkan karena tugas pokok dari TNI sendiri dalam kondisi damai adalah melindungi, mengayomi, dan juga menjaga keselamatan. Dan pada sidang tersebut, majelis hakim juga memberikan perhatian terhadap keterangan dari saksi ahli pidana militer, dan saksi ahli sendiri juga menjelaskan terkait status tindakan para terdakwa apakah masih dalam koridor pembinaan ataupun sudah mengarah kepada kategori kekerasan yang mengarah kepada pembunuhan maksud kami. Selanjutnya, pada sidang tersebut yang digelar pada tanggal 19 November tahun 2025, selanjutnya menghadirkan satu saksi yakni komandan batalion tempat di mana almarhum Prada Luki bertugas yakni Jastik Handinata. Jastik Handinata sendiri dalam persidangan tersebut lebih menjelaskan terkait kondisi dari almarhum Prada Luki dibandingkan dengan Prada Richard. Ia juga menjelaskan bahwa pada sidang tersebut ia mendengar kematian dari almarhum Prada Luki setelah mendapatkan laporan dari salah satu yang bertugas di komandan batalion tersebut, dan ia juga sempat merencanakan untuk mengevakuasi almarhum Prada Lukinamo ke salah satu rumah sakit yang berada di Maumere dengan menggunakan maksud kami dengan menggunakan ambulans yang
didapat dari puskesmas yang berada di Borong, dan jarak dari Borong ke tempat di mana rumah sakit Airemo ini cukup jauh, dan mereka berusaha untuk mendapatkan ambulans dari puskesmas tersebut karena hanya ambulans di puskesmas itu yang menggunakan ventilator. Namun sesampainya ambulans tersebut di rumah sakit, mereka sempat melakukan percobaan kepada alat ventilator, namun alat ventilator itu tidak berfungsi dan akhirnya Prada Luki sendiri tidak jadi dirujuk ke salah satu rumah sakit yang berada di Maumere. Dan dalam kesaksiannya juga Jastik sendiri sempat bertemu dengan 22 terdakwa, dan 22 terdakwa ini sendiri sempat meminta bantuan kepada Jastik untuk membawa uang santunan kepada keluarga almarhum Prada Luki, dan meminta Jastik juga untuk membantu mereka untuk menyerahkan secara langsung. Namun sampai saat ini uang santunan tersebut tidak diterima oleh keluarga dari almarhum Prada Luki, dan menurut Jastik sendiri ia menjelaskan bahwa para terdakwa sendiri sangat menyesal dan mereka ingin membantu keluarga dari almarhum Prada Luki, namun sampai saat ini tidak diterima. Pada sidang hari ini yang digelar dengan nomor berkas 40 akan dipimpin oleh Majelis Hakim Mayor CHK Subiatno selaku Hakim Ketua, Kapten CHK Denis Karona Pitupulu, dan Kapten CHK Zainal Arifin Anang Yulianto yang merupakan 2 hakim anggota. Dari tim auditor militer sendiri diwakili oleh Letkol CHK Yusti Harto, Mayor CHK Wansinton Marpaung, dan Letkol CHK Alex Panjaitan. Dan panitera sendiri adalah Letda Inyoman Dharma Setiawan. Dan pada sidang hari ini akan digelar tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Demikian yang saya sampaikan, kita kembali ke studio. Lewat HP. Siap, kami pertama itu panggil Batih. Kami tanyakan Batih apa bisa untuk Batih BAP almarhum. Tapi dari Batih tersebut, dari Batih saya menyampaikan tidak bisa karena sebelumnya saya berdinas di 834. Batih itu menyampaikan bahwa saya sebagai dantrus saja di 900 Raider. Dan pada waktu itu juga saya sampaikan ke Bamin ya, ke Bamin untuk perintahkan telepon dan sintel. Kemudian pas intelnya ada nggak? Pas intel pas waktu itu saya tidak tahu ya pas intelnya siapa, karena Ada nggak jabatan pas intel? pas intel tidak ada ya. Jabatannya ada tidak? Siap. Jabatan ada, untuk personil yang menempatinya tidak ada ya. Ya itu yang saya tanya ya, jangan buru-buru. Jabatan pas intel batalion itu ada, tapi Siap. orangnya Siap. belum ada. Siap. Makanya saudara terdakwa memanggil Dan sintel. Sintel. Siap. Itu. Panggilan Sintel beritakan untuk apa? Siap. Untuk mengintegrasi lebih lanjut. Integrasi. Siap. Terus dan Sintel datang. Siap. Dan sintel datang, dan itu juga saya Itu sampaikan. sekitar pukul berapa itu? Sekitar pukul berapa itu? Sekitar sekiranya 21.00. 21.00 apa? Wita. Nah. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.